Hai cuy, halo sob, apa kabar nih? Semoga sehat selalu. Kali ini Mr. Mas akan nyeritain anime isekai nih. Tanpa lama-lama langsung gas kita bahas. Anime ini bercerita tentang seorang pelajar bernama Tenjo Yoya yang sejak kecil mengalami nasib buruk karena penampilannya tidak menarik. Meskipun orang-orang selalu meremehkannya, dia masih punya keinginan untuk membantu orang lain. Oleh sebab itu ketika ada perempuan yang digoda oleh sekelompok pria, dia berusaha menghentikannya, meski harus mengorbankan dirinya sendiri. Saat perjalanan pulang, ia teringat dengan kenangan pahit yang sering dialami olehnya sejak masih kecil. Dia selalu ditindas oleh orang-orang. Hanya kakeknya saja yang peduli terhadap Yoya. Kakeknya mewariskan rumah dan tabungan kepadanya, sehingga ia tidak perlu bergantung lagi kepada orang tuanya. Di hari berikutnya dia kembali ditindas oleh teman sekolahnya. Dia juga kehilangan pekerjaan sampingan yang menjadi sumber penghasilan utamanya. Kejadian ini membuatnya sangat depresi. Lalu ketika dia memukul dinding untuk melampiaskan kekesalannya, dia menemukan ruangan rahasia yang tersembunyi di rumah peninggalan kakeknya. Di dalam ruangan tersebut, terdapat pintu misterius yang terhubung ke dunia lain. Di saat Yoya membukanya, tiba-tiba muncul berbagai menu dan status kemampuan seperti di dalam game. Selain status kemampuan, dia juga bisa memakai fitur yang sangat berguna. Salah satunya adalah mengubah item menjadi uang sungguhan. Di dalam rumah itu, tersimpan berbagai senjata. Yoya pun mencobanya satu persatu, dan mendapatkan skill dari senjata yang digunakan olehnya. Kemudian di saat sedang berlatih menggunakan senjata, tiba-tiba muncul monster berlevel tinggi di luar halaman rumahnya. Yoya pun segera melemparkan senjatanya ke arah monster tersebut. Hasilnya monster itu bisa langsung mati hanya dengan satu kali serangan saja. Hal ini mengakibatkan status dan level Yoya tiba-tiba meningkat pesat. Selain itu ia juga bisa menukarkan material yang dijatuhkan menjadi uang dalam jumlah banyak. Setelah meningkatkan levelnya di dunia lain, tubuhnya di dunia nyata mengalami perubahan. Badannya tiba-tiba menjadi kurus dan juga rupawan, membuat semua orang tidak percaya kalau itu adalah dirinya. Ketika Yoya sedang berbicara dengan teman-temannya, murid dari sekolah lain tiba-tiba menghampirinya. Murid itu bernama Honjo Kaori. Dia adalah anak cewek yang diselamatkan oleh Yoya. Ketika digoda oleh laki-laki, ayahnya Kaori adalah kepala sekolah di Akademi Eritosei. Dan ketika dia mendengar kalau ia telah melindungi putrinya dari orang jahat, beliau ingin mengundangnya ke akademi elit tersebut. Oleh karena itu mereka memutuskan untuk langsung mengajak Yoya mengunjungi Akademi Osei. Kepala sekolah sangat berterima kasih kepadanya. Selagi semua orang menutup mata, hanya dia saja yang langsung bertindak terhadap Kaori. Oleh sebab itu Yoya harus bangga akan hal tersebut. Dan berhubung sekolah mereka sangat menekan moral yang baik, kepala sekolah menyambut Yoya untuk bersekolah di sana. Dikarenakan Yoya masih belum bisa memutuskannya, dia diberi kesempatan untuk menghadiri kelas selama seharian. Berbeda dengan sekolah asalnya, hampir semua murid di Akademi Osei memperlakukan Yoya dengan baik. Tidak sedikit, ada murid cewek yang tertarik kepadanya. Kebanyakan murid lain juga ingin menjadi temannya. Saat jam istirahat, Yoya diajak makan siang oleh salah satu murid di kelasnya. Awalnya dia terkejut karena makanan di sana begitu lengkap, dan harganya tidak berbeda. Selain itu karena semua murid menikmati kehidupan sekolahnya, suasananya juga jadi menyenangkan. Setelah mengetahui semua itu, Yoya pun memutuskan untuk menerima tawaran bersekolah di sana. Kaori ikut senang dengan keputusan yang diambil olehnya. Setelah Yoya keluar dari ruangan kepala sekolah, dia langsung mengajak Yoya untuk mampir ke toko terdekat. Karena mereka sudah cukup lama saling mengenal, Kaori punya niatan untuk lebih akrab lagi dengan dirinya. Hal ini membuat pelanggan lain memperhatikannya, karena tingkah laku mereka berdua cukup menggemaskan. Sehari setelah percobaan bersekolah di Akademi Osei, Yoya kembali mengunjungi dunia paralel untuk meningkatkan level dan kekuatannya. Dia mencoba menjelajahi tempat yang ada di luar pagar rumahnya. Di sana dia bertarung melawan monster yang lebih kuat dari sebelumnya, dan bertemu dengan seorang perempuan yang pingsan. Saat berhadapan dengan monster tersebut, perempuan yang diselamatkan oleh Yoya adalah putri dari kerajaan. Dikarenakan para pengawalnya sudah datang, Yoya memutuskan untuk bersembunyi dan kembali ke dunia asalnya. Ketika sedang merapikan pakaian,
Yoya berpikir untuk membeli pakaian baru saja. Meskipun menurut status pakaiannya tidak akan kotor, dia tidak ingin terlihat memakai pakaian yang sama di setiap harinya. Ketika berada di tempat perbelanjaan, hampir semua orang menatapnya. Mereka tertarik untuk mendekati Yoya, karena auranya mirip seperti orang terkenal. Di tempat yang sama sedang diadakan pemotretan, tapi mereka mengalami masalah serius. Karena model mereka datang terlambat. Tidak tahan dengan sikap buruk model tersebut, ketua mereka memutuskan untuk mencari penggantinya secara acak. Di saat itulah mereka menemukan Yoya sedang mencari pakaian baru. Mereka langsung memintanya untuk mengikuti pemotretan, menggantikan model mereka yang datang terlambat saat itu. Yoya dipasangkan dengan model profesional yang bernama Mio, dan dalam pemotretan itu, dia mendapatkan peran sebagai pacarnya. Di dunia lain, Putri Lexia ingin menemui pria yang sudah menyelamatkannya. Dia akan membawa sebagian pasukannya untuk memasuki wilayah iblis sementara Yoya yang baru saja selesai melakukan pemotretan sedang beristirahat bersama Mio, meskipun awalnya canggung dan malu-malu. Tapi saat mereka membicarakan tentang kehidupan masing-masing, Yoya bisa sedikit santai dan menikmati waktu mengobrol dengannya. Parasta pun segera mengabadikan momen tersebut. Secara diam-diam, tidak lama kemudian, model yang digantikan oleh Yoya tiba di tempat pemotretan. Meskipun penampilannya sangat menarik, tapi dia memiliki kepribadian yang tidak baik. Tak lama saat tiba di sana, secara tiba-tiba dia langsung memojokkan Mio dan membuatnya tidak nyaman. Yoya berusaha menghentikannya, tapi model itu malah langsung marah dan mencoba memukulinya. Yoya pun segera menghindarinya dan membantingnya sangat keras. Kejadian tersebut membuat penggemar model itu berpaling kepada Yoya. Yoya juga diberi tawaran untuk melakukan kontrak khusus dengan mereka, tapi dia memilih untuk menolaknya dengan alasan belum berpengalaman. Setelah mengikuti pemotretan, Yoya yang mendapatkan banyak pakaian sebagai bayaran atas pekerjaannya. Berhubung pakaiannya sudah lengkap, dia pun pergi ke dunia lain untuk meningkatkan level dan kekuatannya. Putri Lexia beserta pengawalnya sedang menjelajahi wilayah itu. Di saat mereka mengalami kesulitan, Yoya kembali menyelamatkan mereka dan mengalahkan semua monster yang menyerang. Setelah semua monster berhasil dikalahkan, Lexia tiba-tiba melamar Yoya untuk menikah dengannya. Ia langsung mengutarakan perasaannya tanpa mempedulikan kedudukannya. Yoya sangat menghargai perasaannya, tapi kalau diajak menikah sekarang, dia merasa masih terlalu awal. Lexia tidak menyerah begitu saja. Dia memutuskan untuk memulainya menjadi teman, dan berencana untuk merebut hatinya pada pertemuan selanjutnya. Pada hari berikutnya, Yoya mulai bersekolah di Akademi Osei. Namun dikarenakan belum punya baju olahraga, dia hanya bisa menonton teman-temannya yang sedang bermain bola. Ketika Yoya sedang duduk di pinggir lapangan, murid cewek yang bernama Kaede datang mendekatinya. Kemudian di saat mereka berdua sedang mengobrol, tiba-tiba ada bola yang terbang ke arah Kaede. Dengan cepat Yoya menendang bola tersebut. Selain itu meskipun jaraknya sangat jauh, tapi tendangan yang dilakukan olehnya berhasil masuk ke gawang. Kejadian ini membuat Yoya semakin populer. Hampir semua murid cewek membicarakan kehebatan Yoya di belakangnya. Kemudian ketika Yoya kembali ke kelas, kelompok anak berandalan yang berasal dari sekolah asalnya membuat keributan. Mereka berencana untuk balas dendam terhadap Yoya karena merasa sudah diremehkan olehnya. Kaori menyuruh mereka untuk segera menghentikannya, tetapi mereka tidak menurutinya dan malah akan menculiknya. Yoya merasa harus segera menyelamatkannya. Meskipun masih memiliki sedikit trauma, dia berusaha untuk bangkit dan melawan mereka semua. Tanpa berpikir panjang, Yoya terjun dari lantai 4, kemudian dia menghadapi satu persatu anak berandalan untuk menyelamatkan Kaori yang akan diculik. Pada akhirnya Yoya berhasil menjaga keamanan sekolah dan menyerahkan geng berandalan itu kepada pihak berwajib. Di saat Yoya hendak menjelajahi dunia lain, dia ingat perkataan prajurit, kalau wilayah yang sering dikunjungi olehnya adalah zona paling berbahaya. Setiap monster yang tinggal di sana biasanya dapat menghancurkan kota jika mereka muncul secara berkelompok. Meski demikian, Yoya dapat mengalahkannya dengan mudah. Oleh karena itu dia sengaja menjelajahi bagian dalam hutan, sambil berharap bisa bertemu monster yang lebih kuat.
Kemudian dia menemukan anjing kecil yang diserang oleh monster yang sangat kuat. Monster itu memiliki level yang sangat tinggi, membuat dia ragu-ragu untuk melawannya, karena takut tidak akan bisa selamat. Namun demi menyelamatkan anjing kecil itu, dia memutuskan untuk tetap melawannya, dan hasilnya dia bisa mengalahkannya hanya dengan sekali serangan. Setelah itu Yoya segera menyembuhkan anjing tersebut, dan menjadikannya sebagai peliharaan. Pada hari berikutnya, Yoya menjalani kegiatan sekolah seperti biasa. Saat jam istirahat dia memberitahu teman-temannya, kalau dia memelihara seekor anjing. Untuk itu dia minta supaya ada yang menemaninya untuk mengunjungi toko hewan. Berdasarkan warna bulunya, Yoya menamai anjing itu dengan sebutan Naek. Ketika Yoya membawanya keluar rumah, secara kebetulan dia bertemu dengan Kaori. Selain Kaori dia juga bertemu dengan Mio, yang sedang jalan-jalan di sekitar sana. Keberadaan mereka bertiga sangat menarik perhatian. Oleh karena itu Mio memutuskan untuk tidak terlalu lama saat berbicara dengan mereka. Setelah Mio berpamitan, Kaori bertanya kepada Yoya, apakah mereka berpacaran? Lalu Yoya membantahnya, dan menjelaskan hubungan mereka yang sebenarnya. Tidak lama setelah itu, ada seseorang yang kena copet. Mengetahui hal tersebut ia langsung memerintahkan Naik untuk menangkap pelakunya. Sedangkan dia bersama Kaori akan mendatangi korban dan menenangkannya. Setelah itu Yoya kembali menjelajahi dunia lain. Kali ini dia bekerja sama dengan peliharaannya, sehingga proses penjelajahan bisa maksimal. Yoya sempat berhadapan dengan monster rusa, yang lebih kuat dari sebelumnya. Lalu setelah dikalahkan, monster itu menjatuhkan item yang dapat berubah menjadi bak mandi. Selain itu dia juga menemukan buku peninggalan petapa. Ketika menjelajahi sebuah gua, di dalam buku petapa tertulis bahwa petapa bisa melakukan apa saja saat membaca buku tersebut. Secara tidak langsung, petapa itu menasehati Yoya agar dia tidak berakhir seperti dirinya. Apabila kekuatannya terus meningkat, maka suatu saat orang-orang akan takut kepadanya. Untuk mencegah hal tersebut, maka dia harus membangun kepercayaan dengan seseorang yang setia. Selain diberi nasihat, Yoya juga diberi kemampuan untuk menggunakan sihir. Petapa menanamkan jalur sihir kepada dirinya, sehingga dia bisa memakai sihir seperti orang-orang di dunia lain. Cara untuk menggunakan sihir adalah dengan merasakan energi dan memusatkannya di suatu tempat. Kemudian dia bisa membayangkannya, hingga energi itu berubah bentuk sesuai dengan keinginannya. Sihir pertama yang dipelajari oleh Yoya adalah membuat bola air. Meskipun baru pertama kali melakukannya, tapi dia bisa menembakkan bola air itu dengan daya hancur yang sangat kuat. Sementara di istana kerajaan, Raja sudah mendapat kabar kalau putrinya sudah bertemu dengan Yoya. Setelah mengetahui kalau Lexia ingin menikahinya, Raja langsung murka tak bisa mengendalikan amarahnya. Semua murid di Akademi Osei akan melakukan praktik lapangan. Mereka akan berkemah selama 2 malam, bersama kelompoknya masing-masing. Dikarenakan Yoya belum melakukan persiapan, Kaori dan teman-teman sekelasnya bersedia untuk membantunya. Kemudian setelah kebutuhan Yoya sudah terpenuhi, mereka memutuskan untuk bermain di sekitar perbelanjaan. Dengan kemampuan penilaian dan pendeteksi kelemahan, Yoya bisa mendapatkan berbagai hadiah yang diinginkan oleh teman-temannya. Dia membuat mereka sangat senang dan mengagumi bakat miliknya. Setelah itu, Rio mengajak mereka semua untuk mengunjungi kafe di lantai 7, namun anak cewek memintanya untuk pergi duluan. Karena mereka ingin pergi ke tempat pakaian. Beberapa saat setelah mereka berpisah, tiba-tiba terjadi kebakaran di lantai atas. Kejadian ini membuat kelompok cewek terjebak dan tidak bisa keluar dari sana. Yoya tak bisa membiarkannya begitu saja. Untuk menyelamatkan Kaori dan yang lainnya, dia memutuskan untuk menerobos api dengan menggunakan sihir airnya. Kemudian saat mereka bertiga berhasil ditemukan, dia menghancurkan setiap lantai sehingga bisa turun secepat mungkin. Beberapa hari sebelum melakukan praktik lapangan, Yoya menjelajahi dunia lain untuk mengembangkan kemampuan sihirnya. Dengan membayangkan tempat yang ingin dia kunjungi, dia bisa menciptakan sebuah portal yang terhubung dengan tempat tersebut. Semakin hari, kerjasama dia dan peliharaannya jadi semakin kompak. Namun ketika Yoya mengajaknya pulang, Naek tidak mau menurutinya. Dia malah lari ke suatu tempat yang dipenuhi oleh monster.
Selain monster, di sana juga ada seorang cewek yang sudah tidak berdaya. Di saat cewek itu tidak bisa lagi melawan, Yoya segera menyelamatkannya dari sekumpulan goblin yang mengerumuninya. Setelah itu Yoya membawanya ke tempat yang aman. Di saat cewek itu tersadar, dia juga memberikan herbal pemulihan total untuk menyembuhkan semua lukanya. Cewek itu bernama Luna. Dia sedang berlatih di wilayah iblis. Untuk meningkatkan kekuatannya, Luna tidak bisa kembali ke kota dengan keadaan seperti itu. Dia ingin membasuh dirinya supaya tubuhnya kembali bersih. Kebetulan Yoya memiliki alat untuk membuat kolam pemandian. Dia memperbolehkan Luna menggunakan pemandian itu untuk membersihkan badannya. Luna meminta kepada Yoya untuk menemaninya berlatih di sana. Karena takut Luna akan berlatih sendirian lagi, Yoya tidak bisa menolaknya. Mereka memutuskan untuk latihan seharian penuh, sampai matahari terbenam. Kemudian di malam harinya, Luna mendekati Yuya di dalam pemandian. Dia memeluk Yuya dari belakang sambil berterima kasih, karena mau menuruti permintaan egoisnya. Satu hari kemudian, Yoya memulai perjalanan untuk praktik ke lapangan sekolah. Kegiatan yang akan mereka lakukan adalah bertahan hidup di area hutan. Selama 2 hari 1 malam, mereka harus bisa bertahan dengan sumber makanan dari alam, seperti jamur atau tumbuhan liar. Selain itu, mereka juga bisa memancing ikan yang ada di sungai. Hampir semua murid mengeluhkan keadaannya, sedangkan Yoya tidak mengeluh, karena sudah terbiasa menjelajahi tempat berbahaya. Berkat pengalaman latihannya bersama Luna, dia juga bisa memenuhi kebutuhan makan kelompoknya, hanya dengan tangan kosong saja. Sementara Luna sudah jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dengan kemampuan tersebut, dia bisa fokus menjalankan misinya sebagai pembunuh bayaran. Menangkap ikan berjumlah banyak, sedangkan Rin dan Akira mengumpulkan jamur dan tumbuhan liar. Dikarenakan hanya Yoya saja yang bisa memasak, maka dia sendiri yang akan memasaknya. Tapi sebelum melakukannya, mereka harus menunjukkan bahan-bahan kepada guru terlebih dahulu. Saat diperiksa, hasilnya cukup memuaskan. Mereka menjadi satu-satunya kelompok yang semua bahan makanannya aman dimakan. Namun gurunya memperingati mereka supaya tidak lengah. Gurunya bilang, masakan yang mereka buat akan jadi bahan penilaian di malam harinya. Yoya mulai masak berbagai makanan. Dia membuat teman-teman dan gurunya terdiam, karena masakannya lebih enak dari koki profesional. Guru Sawada tidak menyangka ada orang yang bisa membuat masakan selezat itu. Oleh karena itu, dia langsung melamar Yoya untuk menikah dengannya. Teman-teman Yoya dan guru yang lain berusaha untuk menyadarkannya. Tapi Sawada tidak menyerah, dan terus menggoda muridnya tersebut. Kemudian setelah situasinya sedikit tenang, Yoya pulang ke rumah menggunakan portal untuk memberi makan peliharaannya. Pada hari berikutnya, terjadi peristiwa di mana barang-barang beberapa siswa hancur berantakan. Di saat yang lainnya sibuk mencari pelakunya, Yoya dan kelompoknya malah melanjutkan kegiatan seperti biasa. Lalu di saat mereka tengah mencari tumbuhan liar, Akira melihat batang pohon yang dipenuhi bekas cakaran. Ternyata itu adalah bekas cakaran beruang yang sedang mencari makanan di sekitar sana. Seketika Kaede dan Rin berteriak, dan segera lari dari sana. Murid yang lainnya juga segera pergi ke tempat yang aman, karena beruang itu mengejar mereka. Guru Sawada berusaha membantu kelompoknya Yoya, tapi dia malah terjatuh, sehingga Julia harus kembali dan melawan beruang tersebut. Berkat Yoya, Sawada baik-baik saja. Beruang itu juga bisa diamankan supaya tidak menyerang manusia lagi. Setelah itu, praktik ke lapangan mereka berakhir. Yoya harus mengunjungi dunia lain karena punya janji untuk bertemu dengan raja. Namun ketika Yoya bertemu dengan Putri Lexia, ada pembunuh bayaran yang mengincar Putri Lexia. Orang itu adalah Luna, atau teman latihan sementaranya. Karena khawatir dengan kondisi Luna, Yoya segera membawanya ke rumah dengan memakai sihir teleportasinya. Hal ini membuat Lexia bertanya-tanya, sihir apa yang digunakan olehnya? Lalu setelah Yoya menjelaskannya, dia dilarang menggunakan sihir itu, terutama di tempat umum. Alasannya adalah karena teleportasi termasuk sihir legendaris, yang dapat memicu perselisihan. Sementara untuk masalah Luna, dia tampak sudah siap untuk menerima segala hukum. Tapi Lexia memilih untuk memaafkannya.
dan memutuskan untuk menjadikan dia sebagai pengawalnya. Dengan demikian, seseorang yang memberi perintah tidak bisa berbuat macam-macam. Yoya juga tidak menganggap Luna sebagai orang jahat. Meskipun pertemuan mereka sangat singkat, tapi dia tetap menganggap Luna sebagai teman berharga. Luna mencari berbagai alasan untuk menolak tawaran Lexia. Tapi karena Lexia keras kepala, maka dia terpaksa harus menjadi pengawal pribadinya. Selain itu Lexia juga mengetahui kalau Luna punya perasaan terhadap Yulia. Oleh karenanya, mereka memutuskan untuk saling bersaing dalam memperebutkan hatinya Yoya. Pada hari berikutnya, mereka berkumpul lagi dengan kesatria kerajaan. Ketika ditanya siapa perempuan yang di belakangnya, Lexia tidak sengaja mengatakan kalau dia itu pembunuh bayaran yang kemarin mengincarnya. Hal ini membuat pengawalnya langsung waspada dan menodongkan senjata kepada Luna. Untung saja Lexia bisa mengatasi situasi tersebut dengan menjelaskan kalau mereka sudah berdamai dengan Luna dan sudah menjadikan Luna sebagai pengawalnya. Lexia bisa menghentikan para ksatria supaya tidak menyakitinya. Setelah itu Yoya diundang pergi ke istana. Sayangnya dia tidak bisa pergi ke sana karena hari liburnya sudah berakhir. Sebagai gantinya, dia pasti akan pergi ke ibu kota jika sudah punya waktu luang. Sebelum berangkat sekolah, Yoya menyempatkan sedikit waktunya untuk berendam di kolam pemandian. Setelah itu dia segera pergi ke sekolah. Dengan memakai sihir teleportasinya, jadwal kegiatan hari ini sedikit berbeda dari biasanya. Mereka sedang melakukan turnamen olahraga yang diikuti antar kelas. Dalam kompetisi tersebut, Rio cukup menarik perhatian, namun Yoya tetap paling menonjol melebihi siapapun. Ketika Yoya pulang sekolah, dia diberi tawaran oleh agensi untuk berkarir di dunia hiburan. Sejak awal Yoya sama sekali tidak tertarik dengan dunia hiburan. Untuk saat ini bisa bersekolah dengan normal saja sudah membuatnya tenang. Oleh sebab itu, dia memutuskan untuk menolak tawaran tersebut. Meskipun Yoya sudah menolaknya, presiden dari agensi tersebut tidak mau menyerah. Mereka memutuskan untuk menghadiri turnamen olahraga demi mendapat kesempatan untuk memotret Yoya. Di malam harinya, Yoya memasuki dunia lain. Dia membasmi berbagai monster untuk mengasah kemampuan sihir dan penggunaan senjatanya. Namun sebanyak apapun monster yang dia kalahkan, levelnya sudah tidak lagi meningkat. Lalu di saat dia sudah kehabisan cara untuk meningkatkan kekuatannya, tiba-tiba muncul monster peringkat SS yang sangat sulit dikalahkan. Dengan kekuatannya yang sekarang, Yoya belum bisa mengalahkannya, tapi dia dan peliharaan berhasil selamat. Berkat ada kelinci yang membantunya. Kelinci itu bukanlah hewan biasa. Dia termasuk sebagai salah satu makhluk terkuat yang sudah menyandang gelar dewa. Setelah memperhatikannya sejak lama, kelinci itu memutuskan untuk menjadikan Yoya sebagai penerusnya. Untuk itu dia mulai melatihnya dengan keras, supaya kekuatannya bisa meningkat. Setelah kemampuannya ada peningkatan, Yoya langsung berhadapan lagi dengan monster babi hutan peringkat tinggi. Meskipun terlihat kesulitan, tapi dengan mengerahkan seluruh kemampuannya, dia pun berhasil mengalahkannya. Dengan mengalahkan monster peringkat SS, maka status kemampuan Yoya ada peningkatan. Dia mengalami evolusi ras untuk menjadi manusia yang lebih unggul. Yoya khawatir jika penampilannya akan berubah. Tapi untung saja perubahan evolusi hanya terjadi pada kekuatan fisik saja. Namun hal ini menjadi masalah yang cukup serius. Dia jadi kesulitan untuk mengontrol kekuatannya dan mengganggu aktivitas kesehariannya. Contohnya ketika dia ikut turnamen olahraga, Yoya membuat murid lain ketakutan karena pergerakannya bisa menghancurkan area lapangan. Sementara Kaori menunjukkan sikap yang sebaliknya. Setelah kegiatan mereka selesai, dia mendekati Yoya lagi dan mengajaknya pulang bersama. Berhubung sebentar lagi akan diadakan ujian, Yoya menjadi agak cemas karena tidak pandai matematika. Mengetahui hal tersebut, Kaori langsung mengajak Yoya untuk belajar di rumahnya. Kegiatan belajar tersebut bisa dibilang lancar. Namun ketika Kaori izin ke toilet, dia malah memasuki ruangan rahasia dan melihat gerbang dunia lain. Yoya tidak berniat untuk merahasiakan itu kepada Kaori. Dia memberitahu tentang kebenaran dunia tersebut dan mengizinkannya masuk ke sana. Selain itu ia juga mengungkapkan semua rahasia yang dimiliki oleh dirinya.
Mengetahui semua itu membuat Kaori penasaran ingin melihat dunia itu lebih banyak lagi. Yoya berniat untuk mengajaknya berkeliling. Tapi karena masih banyak monster yang berkeliaran, dia tidak bisa mengajaknya sekarang. Sebagai gantinya, dia berjanji suatu saat nanti akan mengajaknya berkeliling di istana kerajaan. Luna sedang berhadapan dengan raja. Setelah Luna mengatakan kalau dia sempat mengincar Lexia, raja langsung menggunakan pedang untuk menebasnya. Namun serangan itu tidak mengenainya. Luna sudah lebih dulu mengikat raja dengan memakai teknik benangnya. Setelah itu, raja tidak lagi menyerang Luna, karena Lexia sendiri yang melarangnya. Setelah gagal membunuh Lexia, kliennya memutuskan untuk segera menyerang istana. Mereka berencana akan menyerang raja, lalu melimpahkan semua kesalahannya kepada Yoya. Sementara Yoya yang memiliki banyak waktu luang, akan mengunjungi ibu kota. Tapi sebelum pergi ke sana, dia harus menyiapkan perbekalan dengan menjual barang yang berasal dari dunia asalnya. Di saat Yoya mengunjungi suatu toko, pemilik toko itu beranggapan kalau dia bangsawan yang menyamar. Yoya membantah hal tersebut, tapi pemilik toko itu tidak percaya, karena barang yang dia jual termasuk barang yang mahal. Berkat pedagang itu, Yoya tidak perlu khawatir lagi soal uang. Dia bisa melanjutkan perjalanan menuju ibu kota tanpa ada hambatan. Kemudian saat dia tiba di ibu kota, dia langsung menemui raja di istana. Tanpa banyak basa-basi, raja langsung melampiaskan amarahnya, karena beranggapan Yoya sudah berani menggoda putrinya. Tidak lama setelah itu, tiba-tiba mereka dikepung oleh kelompok pembunuh bayaran. Pembunuh itu berniat untuk menyerang dengan memasang suatu penghalang yang dapat memblokir sihir. Meskipun tanpa sihir, Yoya yang masih bisa melawan mereka dengan cepat. Dia melumpuhkan mereka satu persatu, sampai semuanya tumbang. Setelah diselidiki, mereka bisa mengetahui kalau pangeran pertamalah yang merencanakan pembunuhan tersebut. Yoya diminta oleh mereka untuk membantu mereka menyelesaikan kekacauan itu. Namun meskipun situasinya belum cukup aman, Lexia malah mengajak Yoya untuk jalan-jalan berkeliling kota. Bahkan dia sampai bersaing dengan Luna, karena sama-sama ingin menghabiskan waktu berduaan dengannya. Selain jalan-jalan di pusat kota, mereka juga mendaftar di Serikat Petualang. Saat mendaftar, mereka harus menuliskan kemampuannya, lalu menggunakan bola kristal untuk mengetahui kapasitas energi sihir mereka. Sebagai orang yang tidak terlalu mahir menggunakan sihir, hasil tes Luna biasa-biasa saja. Tapi saat giliran Yoya telah tiba, dia membuat semua orang terkejut, karena kapasitas sihirnya terlalu besar, sehingga mengakibatkan kristal rusak. Selain itu dia juga menguasai berbagai elemen, yang biasanya muncul dalam legenda. Setelah terdaftar sebagai petualang, mereka mulai menjalankan misi pertamanya. Misi pertama yang mereka ambil adalah mengumpulkan tanaman herbal. Kemudian setelah mereka berhasil mengumpulkannya, Owen memberi mereka kabar, kalau keberadaan pangeran sudah diketahui. Oleh karena itu Yoya diminta untuk segera menemani Owen ke tempat persembunyian pangeran. Setibanya di tempat persembunyian, Yoya memerintahkan peliharaannya untuk menyelamatkan Sandera. Karena Sandera sudah dibebaskan, pangeran malah mengancam mereka akan bunuh diri jika terus mendekatinya. Ancaman seperti itu tidak membuat Yoya berhenti. Dengan kecepatan yang sangat tinggi, dia masih bisa menghadapi pangeran, serta melumpuhkan pergerakannya. Tidak lama setelah itu tiba-tiba muncul cewek yang sangat kuat. Cewek itu adalah orang yang mempengaruhi pangeran. Untuk menghancurkan kerajaannya sendiri, kekuatannya mungkin saja melampaui Yoya. Tetapi dia memutuskan untuk mundur, karena staminanya sudah hampir habis. Ketika raja sedang membicarakan hukuman untuk Pangeran Rhaegar, dia tidak sanggup menatapnya, karena kondisi tubuhnya sangat mengkhawatirkan. Semua luka yang dialami oleh pangeran ternyata disebabkan oleh energi sihirnya Lexia, yang dulu pernah tidak terkendali. Hal itu menjadi salah satu pemicu kenapa insiden ini bisa terjadi. Sebelum raja memberikan hukuman, Yoya mencoba memberikan ramuan yang bernama herba pemulihan total. Dengan ramuan tersebut maka seluruh luka yang dialami oleh pangeran bisa sembuh. Seketika meski lukanya sudah sembuh, pangeran tidak bisa lolos dari eksekusi. Oleh karena itu pangeran merasa semuanya jadi sia-sia. Kemudian Lexia bilang kepada ayahnya, kalau dia memaafkan kesalahan kakaknya,
Lexia memaksa ayahnya untuk meringankan hukuman kakaknya, dan tidak memberikan hukuman mati. Pada hari selanjutnya, Yoya pergi ke sekolah seperti biasa. Kemudian setelah jam belajar sudah selesai, dia segera pergi ke dunia lain untuk berlatih menghadapi Mala. Karena khawatir dengan keadaan Yoya, Kaori mencoba menemuinya, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena Yoya sedang bertarung melawan perempuan. Perempuan itu bernama Yuti. Ia adalah murid, sekaligus penerus busur dewa yang sudah lama terbunuh. Menurut Yuti, Yoya adalah sosok yang bisa mengganggu rencana balas dendamnya. Oleh karena itu dia tidak segan mengarahkan seluruh kekuatannya untuk mengalahkan Yoya. Di tengah pertarungan, guru kelinci segera datang membantu Yoya. Meskipun datang terlambat, tapi berkat guru kelinci mereka bisa lebih unggul dari Yuti. Kemudian ketika Yuti sudah terpojok, dia mulai menggunakan Mala atau kekuatan dewa jahat. Kekuatan tersebut membuatnya lepas kendali, dan sangat sulit untuk dilawan. Untung saja salah satu peliharaan Yoya punya kemampuan menghentikan Mala, sehingga pada akhirnya mereka bisa menghentikan amukan Yuti. Seperti itu alur cerita animenya. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya. Jadi teman-teman bisa mengetahui video terbaru dari Mr. Mas. Terima kasih.